So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Agustus tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Contohnya kayak di bulan Agustus ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Jadi langsung aja kita mulai bulan Agustus ini dari harga smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasinya kali ini ada dua ya. Pertama itu ada Itel A50 yang harga termurahnya ada di Rp927.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T603. Storage-nya ada di 3/64 GB. Terus buat baterai ini 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ini cocok banget nih buat kalian yang budgetnya terbatas. Yang kedua ini ada Tecno Spark Go 1. Harganya ada di Rp969.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T615. Storage-nya yang harga termurahnya ini ada di 4/64 GB. Layarnya udah 120 Hz, baterai 5000 mAh, ngecas 15 watt, udah stereo speaker dan udah punya IP rating IP54. Dari keduanya sih aku lebih suka sama Tecno Spark Go 1 ya. Dia tuh punya chipset yang lebih kencang serta RAM yang lebih gede. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ini ada Infinix Smart 9. Buat harganya ini ada di Rp1.009.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81. Storage-nya ada di 3/64 GB. Layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh dan speakernya ini udah stereo. Yang kedua ada Samsung Galaxy A06 LTE. Harganya pas aku cek ada di Rp1.125.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85. Layarnya cakep yang ukurannya 6,7 inci, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 25 watt. Yang ketiga ada Redmi A5. Buat harganya sendiri ada di Rp1.159.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T7250. Terus desainnya ini juga cakep ya buat ukuran HP sejutaan. Layarnya udah 120 Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Terus yang keempat ada Itel P55 5G. Buat harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.325.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage-nya lega di 628 GB, layarnya 90 Hz dan baterainya gede di 5000 mAh. Terus yang kelima ini ada Itel P65. Buat harga termurahnya ini ada di Rp1.350.000. Di paket pembelian ini ada charging case, desainnya ini cakep, terus performanya juga lumayan oke pakai Unisoc T615 dengan storage yang ada di 8/128 GB. Kalau dari kelimanya, aku tuh paling suka sama Itel P55 5G ya. Tentu aja karena dia udah 5G dan performanya udah lumayan kencang. Oke, next buat harga 1 jutaan besar atau dari 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya kali ini ada dua. Pertama ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.669.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 818 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Lalu yang kedua ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.699.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage ini lega di 828 GB, layarnya 120 Hz yang udah support gyro hardware dan udah cukup enak ya buat diajak main game. Kalau dari keduanya aku tuh lebih prefer Itel RS4 ya. Spek dari keduanya sih hampir mirip, cuma Itel RS4 ini unggul di fast charging 45 watt yang jauh lebih kencang. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari harga 2 juta sampai di bawah 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 7. Pertama ada Itel S25 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp2.100.000. Chipsetnya ini pakai Unisoc T620. Storage-nya lega di 818 GB. Layarnya Curve AMOLED 120 Hz yang punya baterai 5000 mAh. Yang kedua ini ada HP baru dari Infinix yaitu Infinix Hot 60 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp2.029.000. Chipset yang dipakai ini MediaTek Helio G200. Storage-nya lega di 818 GB. Baterainya gede 5160 mAh tapi bodinya tipis ya di 6,6 mm. Ngecasnya ini juga kencang di 45 watt dan HP ini bawa layar AMOLED 144 Hz. Lanjut yang ketiga ada Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya ada di Rp2.069.000. Chipsetnya pakai Dimensity 6300 yang lumayan kencang. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt.
Buat yang keempat ada Moto G45, buat harganya ada di Rp2.099.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3, layarnya biasa aja sih, pakai panel IPS yang resolusinya HD+, tapi HP ini menang di kamera yang hasil jepretannya ini lumayan cakep. Terus yang kelima ada Tecno Pova 7, buat harganya sendiri ada di Rp2.137.000. Chipsetnya yang pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya 8128GB, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang keenam ada Infinix Hot 50 Pro Plus, buat harganya sendiri ada di Rp2.369.000. Chipsetnya yang pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage-nya lega di 8/256GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 33 watt. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy A16 LTE, buat harganya sendiri ini ada di Rp2.389.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 25 watt, terus buat layar ini Super AMOLED 90Hz yang kameranya ini juga punya kamera utama dan ultrawide yang hasilnya cakep. Kalau dari ketujuh HP tadi, aku tuh lebih suka sama Infinix Hot 60 Pro ya. Desain ini cakep, harga juga masih 2 jutaan kecil, chipsetnya baru, layar jernih dan smooth. Mantap lah buat ukuran HP di bawah 2,5 jutaan. Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari 2,5 juta sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ini ada Infinix Note 50X 5G, buat harganya ada di Rp2.529.000. Chipset yang dipakai ini MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini IPS 120Hz ya, dan kameranya punya resolusi 50MP. Yang kedua ada Infinix Note 50, buat harganya sendiri ada di Rp2.599.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless 30 watt. Buat layar ini udah AMOLED 144Hz yang kameranya ini 50MP ber-OIS. Yang ketiga ada Tecno Camon 40, buat harga sendiri ada di Rp2.649.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50MP yang udah ada OIS-nya. Terus lanjut yang keempat ini ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.799.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7225 Ultra yang baterainya ada di 5110 mAh. Layarnya AMOLED 120Hz yang kameranya ini punya resolusi 50MP ber-OIS. Dan yang terakhir ini ada Tecno Pova 7 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.893.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, storage-nya lega di 8/128GB. Nah, dari kelimanya, aku tuh lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena chipsetnya yang udah 5G dan kenceng juga. Terus desainnya ini cukup kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Oke lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari harga 3 juta pas sampai 3,5 juta, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp3.044.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini Curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz dan punya kamera beresolusi 64MP. Yang kedua ada Infinix Note 50 Pro, buat harga sendiri ada di Rp3.049.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecasnya ini kencang di 90 watt, wireless charging 30 watt, layar AMOLED 144Hz serta punya kamera 50MP ber-OIS dan ultrawide 8MP. Yang ketiga ini ada Redmi Note 14 5G, harga termurahnya ada di Rp3.145.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 725, storage-nya ada di 8/256GB. Layarnya ini AMOLED 120Hz, kamera 108MP OIS dan baterainya 5110 mAh yang speed ngecasnya ada di 45 watt. Dan yang keempat ini ada Tecno Pova Curve yang harganya ini ada di Rp3.420.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7300 Ultimate, storage ada di 8/256GB, baterainya 5500 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 watt. Kalau dari keempatnya, aku sih paling suka sama Infinix Note 50S 5G. Desainnya ini mewah, performanya ngebut, baterainya kencang, dan bisa jadi alasan lah kalau dia yang terbaik di kelas ini. Lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 juta sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ada Poco X7. Buat harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.543.000. Chipset ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya ada di 5110 mAh, speed ngecas 45 watt, kamera 50MP OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Lanjut yang kedua ada iQOO Z10. Buat harganya ini ada di Rp3.673.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon
Snapdragon 7S Gen 3. Baterainya super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar ini AMOLED 120Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel yang udah ber-OIS. Yang ketiga ini ada Infinix GT30 Pro. Buat harganya ada di Rp3.829.000. Chipset yang dipakai ini Dimensity 8350 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Ada juga nih fitur Air Trigger buat yang doyan main game. Terus layarnya juga mantap ya, panelnya AMOLED dan refresh rate-nya ada di 144 Hz. Yang keempat ini ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp3.885.000. Chipset yang dipakai ini MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Storage ada di 8/256 GB, baterainya 5110 mAh. Terus buat layar ini AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 200 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Dan yang terakhir ini ada Tecno Camon 40 Pro. Buat harganya dia ada di Rp3.869.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada di kameranya yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan pakai sensor Sony. Kalau dari kelimanya milih satu tuh agak susah ya, jadi aku bagi dua aja. Kalau misal kalian suka main game, aku saranin ambil Infinix GT30 Pro karena dia performanya paling kencang di harga segini. Terus kalau kalian suka foto-foto, ambil aja Tecno Camon 40 Pro yang punya sensor kamera flagship. Lanjut buat harga 4 jutaan ini rekomendasinya ada 4 ya. Pertama ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya ini ada di Rp4.427.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang baterainya ada di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus layarnya ini Super AMOLED 120Hz dan buat kamera 50 megapiksel OIS yang hasilnya ini cakep buat kelas mid-range. Yang kedua ini ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harganya ini ada di Rp4.759.000. Chipset yang dipakai MediaTek Dimensity 7400. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Buat layar panelnya ini POLED 120Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel ber-OIS plus 13 megapiksel buat ultrawide-nya. Yang ketiga ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya ini ada di Rp4.798.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/512 GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar ini AMOLED 120Hz dan buat kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS. Dan yang terakhir ini ada Tecno Pova 7 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp4.913.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8350 Ultimate, storage-nya ada di 12/256 GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas 70 watt plus wireless charging 30 watt. Sementara itu kalau buat layar panelnya ini AMOLED 144 Hz. Kalau dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Poco X7 Pro ya. Selain performanya yang lebih kencang, storage ini juga gede. HP ini juga punya spek lainnya yang unggul nih, hampir dari segala sisi. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan rekomendasinya ini ada 3. Yang pertama ada Samsung Galaxy A56. Buat harganya ini ada di Rp5.449.000. Chipset yang dipakai ini Exynos 1580, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 45 watt, terus buat layar ini Super AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus ultrawide 12 megapiksel. Yang kedua ada iQOO Neo 10. Buat harganya sendiri ada di Rp5.525.000. Buat chipset ini kencang ya, pakai Snapdragon 8S Gen 4. Baterainya 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar panelnya ini AMOLED 144Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ada Vivo V50. Buat harganya sendiri ada di Rp5.900.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya ini lega di 8/256 GB. Terus baterainya gede 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat kamera ini juga cakep, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Kalau dari ketiganya aku lebih suka sama iQOO Neo 10 ya. Secara spek ini punya spek yang mumpuni dan harganya relatif lebih murah. Baterainya juga badak dan ngecasnya ini kencang di 120 watt. Mantap! Lanjut buat harga 6 jutaan rekomendasinya ini ada 3. Pertama ada Xiaomi 14T. Buat harga sendiri ini ada di Rp6.299.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, storage-nya lega, layar yang cakep AMOLED 144Hz dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel lagi buat telenya. Yang kedua ada Poco F7. Buat harga sendiri ada di Rp6.299.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon
Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 6500 mAh, speed ngecas 90 Watt, layarnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 MP BroAIS plus kamera ultrawide 8 MP. Dan yang ketiga ini ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harga sendiri ada di Rp6.825.000. Chipset yang dipakai ini Exynos 2400E, storage-nya ada di 8/128 GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ini ada di 120Hz. Dan buat kamera ini resolusinya 50 MP OIS buat kamera utama, 12 MP buat ultrawide dan 8 MP OIS buat telenya. Kalau dari ketiganya aku tuh lebih suka sama Xiaomi 14T ya. Secara spek ini menggiurkan dan setup kameranya juga mumpuni. Next, buat harga 7 jutaan, rekomendasinya kali ini ada dua. Yang pertama ada Zenfone 11 Ultra. Buat harga sendiri ada di Rp7.299.000. Buat chipset ini udah kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, terus storage-nya lega di 12/256 GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 Watt. Dan yang kedua ini ada Poco F7 Pro. Buat harganya ada di Rp7.499.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dan speed ngecasnya ada di 90 Watt. Layarnya AMOLED 120Hz yang resolusinya 2K. Dan buat kamera ini 50 MP BroAIS. Dari keduanya sih aku lebih suka sama Poco F7 Pro ya. Secara spek di atas kertas hampir semuanya unggul. Lanjut buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini ada satu aja, yaitu Xiaomi 14T Pro yang harganya ini ada di Rp8.499.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300 Plus. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kencang parah. Storage-nya ini juga lega di 12/256 GB, terus layarnya AMOLED 144Hz buat baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Sementara itu buat kamera resolusinya 50 MP OIS kamera utama, 12 MP buat ultrawide dan 50 MP buat tele. Kalau buat harga 9 jutaan, rekomendasi ini juga cuma satu aja, yaitu iQOO 13. Harganya ini ada di Rp9.599.000. Chipset yang dipakai ini Snapdragon 8 Elite, storage yang gede di 12/256 GB, baterainya super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Terus buat layar ini LTPO AMOLED 144Hz dan kameranya ini trio 50 MP. Kalau buat 10 juta ke atas ini ada Xiaomi 15 yang harganya ada di Rp11.852.000. Chipset yang kencang pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, baterainya lumayan gede buat ukurannya yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Layarnya LTPO AMOLED 120Hz dan kameranya ini trio 50 MP yang udah mumpuni. Terus ada juga Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp12.049.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage-nya lega, baterainya gede di 5800 mAh, speed ngecas 90 Watt. Desainnya curve, layar AMOLED 120Hz, terus kameranya trio 50 MP yang hasilnya ini cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8 yang harganya ini ada di Rp13.799.000. Ini juga HP yang bagus ya, chipsetnya pakai Dimensity 9400, baterainya punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecasnya 80 Watt, desainnya ini cakep, flat dan kerasa mewah. Layarnya 1.5K AMOLED 120Hz yang kameranya ini punya setup trio 50 MP. Terus ada S25 series ya, ada S25 reguler dan yang plus yang masing-masing harganya ini ada di 12-14 juta. Kedua HP ini adalah opsi yang menarik ya buat kalian yang mau punya Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Terus ini HP juga udah powerful karena chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite. Cuma sayang baterainya nggak terlalu gede di saat brand-brand Cina lainnya itu udah bikin baterai yang kapasitasnya gede-gede. Cuma keunggulan mutlak dari flagship Samsung yaitu adanya Galaxy AI, Samsung DeX, dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah dilawan brand lain. Terus ada juga nih HP-HP monster dari tiap brand mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro-nya. Harganya ini ada di Rp17.999.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 9400, baterainya gede di 6000 mAh, speed ngecas kencang di 90 Watt, sama aku paling impress sama kameranya sih. Hasil jepretannya ini nggak pernah ngecewain. Terus ada Xiaomi 15 Ultra. Buat harganya ini juga sama di Rp17.999.000. Ini juga HP monster dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Buat baterai ada di 5410 mAh, speed ngecasnya ada di 90 Watt dan punya setup kamera yang juga cukup ngeri. Sama yang terakhir ada flagship dari Samsung yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp19.799.000. Chipset ini pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 Watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen ya yang kepake banget buat sebagian orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Agustus tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian bisa tulis HP apa aja yang harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa buat link pembelian, kalian bisa klik aja keranjang yang ada di
sebelah sini, sama bisa kalian cek aja di deskripsi video ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.